Masih ingat nggak waktu aku nginep di villa di Bogor, yang katanya angker? Seram banget deh. Jantungku rasanya mau copot, kayak ada yang lagi main drum di dalam dada. Bayangan di dinding pada joget-joget. Setiap bunyi kayu berderit atau suara aneh bikin merinding. Malam itu, aku sampai tidur dengan lampu menyala karena takut. Pasti kalian pernah ngalamin hal serupa kan? Merasakan ketakutan yang terdalam terhadap hal-hal yang tidak kita ketahui. Itu wajar kok. Nenek moyang kita dulu juga suka takut kalau dengar suara daun-daun bergesekan. Tapi kan, sekarang kita sudah nggak tinggal di gua lagi. Kita punya akal sehat, logika, dan smartphone dengan senter yang terang benderang. Otak kita diciptakan untuk melindungi kita loh. Otak kita selalu siaga mencari tanda-tanda bahaya. Nah, ketika kita bertemu dengan sesuatu yang asing, apalagi dalam gelap, imajinasi kita langsung bekerja. Bayangan dikira monster, suara berisik dikira hantu. Cerita rakyat, mitos dan legenda juga bisa bikin kita makin takut kan? Tapi, ingat, kita nggak boleh biarkan rasa takut mengendalikan kita. Sama seperti kita bisa melatih tubuh kita agar lebih kuat, kita juga bisa melatih pikiran kita agar lebih berani. Caranya, ubah cara pandang kita. Ganti rasa takut yang nggak masuk akal dengan rasa ingin tahu. Ketika rasa takut datang, hadapi dengan logika. Bunyi aneh itu? Mungkin cuma suara rumah. Sosok bayangan itu? Mungkin cuma gantungan baju. Pikiran kita suka berasumsi yang enggak-enggak, biasanya yang paling menakutkan. Daripada takut berlebihan, tarik napas dalam-dalam dan coba pikirkan lagi. Apa penjelasan logisnya? Apakah ada bukti yang mendukung kalau itu ulah makhluk halus? Biasanya sih, kenyataannya nggak semenakutkan yang kita bayangkan. Menghindari rasa takut justru membuatnya semakin kuat loh. Seperti preman di sekolah, rasa takut akan semakin menjadi-jadi kalau kita takut. Tapi, ketika kita menghadapinya, kita bisa mengalahkannya. Mulailah dari hal kecil. Kalau takut gelap, coba deh luangkan waktu beberapa menit setiap hari di ruangan yang remang-remang. Tambah waktunya secara bertahap sampai kamu terbiasa. Ingat, berani bukan berarti tidak takut, tapi tetap maju meskipun takut. Setiap kali kamu menghadapi rasa takutmu, kamu sedang mengalahnya dan menggantinya dengan rasa percaya diri. Bagian kelima, pentingnya menenangkan pikiran, menemukan ketenangan diri. Saat rasa takut datang, cobalah untuk fokus pada saat ini. Rasakan napasmu, sensasi di tubuhmu, suara di sekitarmu. Teknik grounding ini membantu menenangkan sistem saraf dan mengalihkan fokusmu dari pikiran-pikiran yang menakutkan. Meditasi, latihan pernapasan, dan melatih kesadaran bisa menjadi alat yang ampuh untuk mengelola rasa takut dan cemas. Dengan membangun rasa damai dan stabil dalam diri, kamu akan lebih siap menghadapi situasi sulit dengan berani dan tenang. Bagian keenam, membangun peralatan keberanianmu. Ingat, pengetahuan adalah kekuatan. Semakin kamu memahami hal-hal yang kamu takuti, semakin kamu tidak takut. Bacalah tentang penjelasan ilmiah di balik fenomena paranormal, mitos hantu, dan psikologi rasa takut. Kelilingi dirimu dengan hal-hal positif. Habiskan waktu dengan teman dan keluarga yang suportif, dengarkan musik yang membangkitkan semangat, dan tonton film yang menginspirasi. Membangun pola pikir yang positif dan bersemangat akan memperkuat keberanian dan ketangguhanmu. Bagian ketujuh, mencari dukungan. Kamu tidak sendiri. Ingat, tidak apa-apa untuk meminta bantuan. Jika rasa takutmu berlebihan atau mengganggu kehidupan sehari-harimu, bicaralah dengan teman, anggota keluarga, atau profesional kesehatan mental terpercaya. Membicarakan ketakutanmu dapat membantumu merasa lebih baik dan mendapatkan dukungan serta bimbingan yang berharga. Seorang terapis dapat mengajarimu mekanisme coping, menantang pola pikir negatif, dan membantumu menyusun rencana untuk mengatasi rasa takutmu. Ingat, mencari bantuan adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Bagian ke-8. Merangkul hal yang tidak diketahui, perspektif baru. Bagaimana jika, alih-alih takut pada hal yang tidak diketahui, kita justru merangkulnya dengan rasa ingin tahu? Dunia ini penuh dengan misteri, dan meskipun beberapa hal mungkin tetap tidak terjelaskan, bukan berarti hal itu jahat. Hadapi hal yang tidak diketahui dengan pikiran terbuka dan rasa ingin berpetualang. Ingat, rasa takut dan kegembiraan seringkali muncul dengan cara yang sama. Detak jantung yang cepat, napas yang terengah-engah, adrenalin yang meningkat.
Mungkin kuncinya terletak pada pembingkaian ulang persepsi kita, mengubah kecemasan menjadi antisipasi, ketakutan menjadi daya tarik. Bagian ke-9. Kamu lebih berani dari yang kamu kira. Kita semua memiliki keberanian dalam diri kita, meskipun terkubur dalam-dalam. Dengan menghadapi rasa takut kita, menantang pikiran irasional, dan membangun kedamaian batin, kita dapat memanfaatkan sumber kekuatan itu. Ingat malam-malam yang mencekam di Bogor? Mereka mengajariku bahwa keberanian bukanlah tentang tidak adanya rasa takut, tetapi tentang memilih keberanian untuk menghadapinya. Jadi, keluarlah dan hadapi rasa takutmu. Kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan, lebih berani dari yang kamu percayai, dan lebih mampu dari yang kamu bayangkan. Satu-satunya hal yang perlu ditakuti adalah rasa takut itu sendiri.